Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pendekatan konseling eksistensial humanistik. Namun sebelum itu, saya sarankan kepada teman-teman untuk membuka PPT yang telah kami kirimkan di grup melalui laptop atau bisa di-split di layar HP. Nah, saya akan memperkenalkan teman saya. Yang pertama itu ada Erlita Zulfani dengan NPM 181100079 dan yang kedua yaitu Alfa Surya Husna NPM 1811090. Yang ketiga adalah saya sendiri, Dia Yofifa dengan NPM 181100107. Nah, kemudian di dalam pendekatan konseling ini kami akan membahas 6 materi. Yang pertama yaitu histori, yang kedua yaitu konsep dasar, yang ketiga yaitu deskripsi proses konseling dan teknik konseling, yang keempat yaitu asumsi tingkah laku bermasalah, yang kelima yaitu tujuan konseling, dan yang keenam yaitu isu mutakhir dan implikasi di sekolah. Pada pembahasan pertama yaitu histori, di situ bisa kalian lihat ada 4 tokoh ya teman-teman. Urut dari sebelah kiri, yang pertama itu ada Abraham Maslow, yang kedua ada Ludwig Binswanger, yang ketiga ada Medard Boas, dan yang keempat yaitu Viktor Frankl. Nah, istilah humanistik psikoterapi ini diberikan oleh sekelompok psikologis di awal tahun 1960 di bawah pimpinan Abraham Maslow. Nah, untuk ketiga tokoh yang lainnya itu, mereka adalah tokoh awal dari praktek eksistensial dari psikiatri. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu kalian bisa melihat ada tokoh lain yaitu Rollo May. May merupakan satu-satunya tokoh psikolog eksistensial yang membicarakan tahap-tahap perkembangan, namun bukan dalam tahap pengertian Freudian yang sebelumnya. Nah, tahap-tahap tersebut adalah yang pertama, ada tahap kepolosan yang merupakan tahap prakesadaran diri yang ada pada bayi. Dan yang kedua itu tahap pemberontakan adalah tahap di mana kesadaran diri anak-anak dan remaja mengalami perkembangan ke arah perlawanan dengan orang dewasa. Dan yang ketiga yaitu tahap awal adalah tahap kesadaran diri orang dewasa yang normal. Dan yang keempat yaitu tahap kreatif adalah tahap kedewasaan yang telah melampaui ego dan berusaha mencari aktualisasi diri. Kemudian pada slide selanjutnya itu sudah masuk ke pembahasan yang kedua yaitu konsep dasar. Nah, di dalam pendekatan konseling eksistensial humanistik ini merupakan salah satu model konseling yang mengedepankan asas kemanusiaan. Artinya, konselor atau guru bimbingan konseling ketika membantu mengentaskan problem masalah konseli harus memperhatikan karakter dan budaya konseli tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu pandangan tentang manusia menurut teori humanistik. Di situ ada 5 ya teman-teman. Yang pertama adalah filsafat eksistensial memandang manusia sebagai individu dan merupakan problem yang unik dari eksistensi kemanusiaan. Dan yang kedua yaitu bahwa manusia sebagai makhluk hidup menentukan apa yang ia kerjakan dan menentukan apa yang tidak ia kerjakan. Yang ketiga yaitu teori humanistik mendasar pendapat bahwa manusia tidak pernah statis atau bisa disebut manusia itu selalu berubah-ubah. Yang keempat yaitu penekanan pada pendekatan konseling. Maksud saya penekanan pada kesehatan psikologi. Dan yang kelima yaitu proses motivasi merupakan inti dari inti teorinya. Kemudian bisa dilihat pada slide ke-8 terdapat hierarki kebutuhan. Nah, hierarki kebutuhan tersebut terdapat 5 tingkatan ya teman-teman. Yang pertama adalah fisiologis, yaitu kebutuhan seperti pangan, sandang, dan papan. Nah, untuk
tingkatan yang kedua yaitu keamanan dan keselamatan. Yang berisi kebutuhan akan rasa aman. Dan yang kemudian ketiga yaitu sosial. Pada tingkatan ini manusia itu meningkatkan dirinya dengan mencintai dan dicintai. Nah, pada slide selanjutnya yaitu terdapat hierarki kebutuhan. Nah, hierarki kebutuhan ini terdapat 5 macam tingkatan ya teman-teman. Yang pertama yaitu fisiologis, yaitu kebutuhan seperti pangan, sandang, dan papan, dan kebutuhan untuk biologis. Dan yang kedua yaitu keamanan dan keselamatan, yaitu rasa aman. Yang ketiga yaitu sosial, mencintai dan dicintai oleh sesama manusia. Yang keempat yaitu harga diri, kebutuhan akan harga diri dan rasa percaya diri. Yang kelima yaitu aktualisasi diri. Nah, pada slide selanjutnya yaitu konsep utama eksistensial humanistik. Yang pertama yaitu pandangan tentang sifat manusia. Psikologi eksistensial humanistik berfokus pada kondisi manusia seperti itu. Nah, yang kedua kemudian kesadaran diri. Nah, kesadaran diri yang dimaksud itu manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir dan memutuskan. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan. Kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab bisa menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar pada manusia. Kemudian yang keempat adalah penciptaan makna. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang unik. Nah, dalam arti bahwa dia berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupannya tersebut. Nah, kemudian pada slide selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya saya akan menerangkan tentang deskripsi proses konseling. Yang pertama, adanya hubungan psikologis yang akrab antara konselor dan konseli. Yang kedua, adanya kebebasan secara penuh bagi individu untuk mengemukakan problemnya dan apa yang diinginkan. Yang ketiga, ada konselor berusaha sebaik mungkin menerima konseli dan keluh serta perilaku individu dengan memberikan sanggahan. Yang keempat, unsur menghormati dan menghargai keadaan diri individu dan keyakinan akan kemampuan diri merupakan kunci atau dasar yang paling menentukan dalam hubungan yang diadakan. Yang selanjutnya ada deskripsi proses konseling. Yang pertama ada peran konselor. Yang kedua ada pengalaman konseli dalam melakukan konseling. Yang ketiga ada hubungan antara konselor dan konseli. Yang selanjutnya ada peran konselor. Di sini kita itu mengambil menurut ahli yang Buhler dan Allen mencakup hal berikut. Yang pertama, mengakui pentingnya pendekatan dari pribadi ke pribadi. Yang kedua, menyadari peran dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengakui sikap timbal balik. Yang keempat, berorientasi pada pertumbuhan. Yang kelima, menekankan pada keharusan konseling terlibat dengan klien sebagai sesuatu pribadi yang menyeluruh. Yang keenam, mengakui bahwa putusan dan pilihan akhir kelak di tangan klien. Yang ketujuh, memandang konseli sebagai model. Yang ke-8, mengakui kebebasan klien untuk mengemukakan pandangan dan untuk mengembangkan tujuan-tujuan nilai pribadinya sendiri. Yang ke-9, bekerja ke arah mengurangi ketergantungan klien serta meningkatkan kebebasan klien. Yang selanjutnya ada pengalaman klien dalam konseling. Dalam konseling eksistensial, konseli mampu mengalami secara subjektif persepsi tentang dunianya. Konseli harus aktif
dalam proses konseling, sebab karena konseling memutuskan ketakutan-ketakutan, perasaan-perasaan berdosa, dan kecemasan-kecemasan apa yang dieksplorisasinya. Yang selanjutnya ada hubungan antara konselor dan konseli. Hubungan konseling sangat penting bagi konselor dalam konseling eksistensial. Penekanan diletakkan pada pertemuan antara manusia dan teknik-teknik yang mempengaruhi konseli. Isi pertemuan dalam konseling adalah pengalaman konseli sekarang, bukan masalah konseli. Hubungan dengan orang lain, kehadiran otentik difokuskan kepada di sini dan sekarang. Yang selanjutnya ada teknik konseling. Teknik konseling di sini ada sebagai berikut. Yang pertama, acceptance, penerimaan. Yang kedua, respect, rasa hormat. Yang ketiga, understanding, mengerti dan memahami. Yang keempat, reassurance, menenteramkan hati dan memahami. Yang kelima, encouragement, memberikan dorongan. Yang keenam, limit question, pertanyaan terbatas. Yang ketujuh, relaxation, memantulkan pertanyaan dan perasaan. Melalui teknik-teknik pendekatan demikian, klien konseli selanjutnya juga akan mampu dalam pertama, mengenal diri dan menerima diri. Yang kedua, mengenal lingkungan dengan baik. Yang ketiga, mengambil keputusan dengan baik. Yang keempat, mengarahkan dirinya. Yang kelima, terwujudnya diri. Yang keenam, tidak memiliki teknik-teknik yang ditentukan secara ketat. Yang selanjutnya ada asumsi tingkah laku. Asumsi tingkah laku yang bermasalah. Seorang dikatakan bermasalah di dalam pendekatan eksistensial humanistik adalah sesungguhnya manusia pada hakikatnya sendirian. Manusia memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan sesama dalam sesuatu yang bermakna, sebab manusia adalah makhluk rasional. Artinya bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa untuk dipisahkan dengan individu yang lain. Manusia juga berusaha untuk mengaktualisasikan diri, yakni mengungkapkan potensi-potensi manusiawinya sampai taraf tertentu. Jika tidak mampu mengaktualisasi dirinya, ia menjadi sakit. Terima kasih. Yang selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Aufa. Selanjutnya, tujuan konseling. Tujuan utama dengan menggunakan konseling humanistik adalah sebagai berikut. 1. Memperbaiki dan mengubah sikap persepsi, cara berpikir, keyakinan serta pandangan-pandangan individu yang tidak atau kurang sesuai dengan dirinya agar individu dapat mengembangkan diri dan meningkatkan self-actualization seoptimal mungkin. 2. Menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan dan dihayati oleh individu dalam proses aktualisasi tersebut. 3. Membantu individu dalam menemukan pilihan-pilihan bebas yang mungkin dapat dijangkau menurut kondisi dirinya. 4. Membantu memahami keberadaan secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dari potensi secara sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. 5. Membantu meluaskan kesadaran diri klien dan karenanya meningkatkan kesanggupan pilihannya, yakni menjadi bebas dan bertanggung jawab atas arah hidupnya. 6. Membantu konseli untuk dapat mengubah tingkah laku yang lebih baik. Isu mutakhir. Penelitian yang baru-baru ini dilakukan mengenai pendekatan konseling eksistensial humanistik adalah penerapan pendekatan konseling eksistensial humanistik untuk mengurangi perilaku hedonis siswa di SMA Negeri 10 Makassar. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 oleh rekan-rekan dalam pelaksanaan pendekatan konseling eksistensial humanistik terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Tahap pendahuluan, di mana pada tahap ini merupakan tahap awal untuk mengidentifikasi asumsi, pengalaman, dan cara mereka memandang dan menjadikan eksistensi mereka dapat diterima. Implikasi di sekolah. Implikasi pendekatan konseling eksistensial humanistik dapat dilakukan dengan teknik modeling untuk meningkatkan self-assurance siswa, seperti yang dilakukan oleh para tim-tim yang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Implementasi Konseling Eksistensial Humanistik dengan teknik modeling untuk meningkatkan self-assurance siswa
self-esteem siswa teralienasi di kelas 8 SMP Negeri 6 Singaraja. Implementasi konseling eksistensial humanistik dengan teknik modeling yang dikemas dalam layanan konseling kelompok yang ditujukan pada siswa-siswa yang teralienasi, memberikan udara segar bagi mereka yang belum menyadari seberapa besar pengaruh tinggi rendahnya self-esteem seorang remaja terhadap tugas-tugas perkembangannya. Implikasi di sekolah. Penelitian penerapan konseling eksistensial humanistik dengan teknik meditasi yang dilakukan oleh para tim-tim yang mana melakukan penelitian pada siswa kelas 10 SMK Negeri 3 Singaraja yang sangat efektif digunakan untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Karena konseling eksistensial humanistik memberikan pemahaman tentang sifat-sifat dari potensi manusia, sehingga dalam konseling ini konsentrasi belajar dapat ditingkatkan dengan baik. Selanjutnya, ketika kita memiliki masalah, apa yang kita lakukan biasanya? Marah, sedih, kecewa, atau merasa tidak berguna, atau bahkan ingin meninggalkan dunia ini. Lalu bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu? Sebagian mungkin akan meminta bantuan orang lain, meminta tolong kepada konselor atau psikolog. Lalu kita diberikan ketika kita memiliki masalah, sebuah masalah yang datang pada diri kita, kemudian apa yang kita lakukan? Kita pasti akan merasa sedih, kecewa, marah, atau merasa tidak berguna, atau bahkan ingin meninggalkan dunia ini. Lalu bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Sementara itu harus kita selesaikan. Mungkin sebagian dari kita akan pergi atau meminta bantuan kepada orang lain, seperti konselor atau psikolog. Ketika itu, apa yang terjadi? Kita dapat menyelesaikan masalahnya setelah kita mendatangi orang tersebut. Padahal konselor atau psikolog itu hanya memberikan beberapa kata saja, hanya memberikan beberapa masukan saja. Selebihnya siapa yang menentukan? Siapa yang bertindak? Ya kita sendiri. Pada akhirnya kitalah yang dapat menolong, yang membantu diri kita sendiri atas masalah kita. Itulah kenapa manusia itu unik. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah memperhatikan, kepada teman-teman yang kuliah online. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan kata, kesalahan dalam pengucapan kalimat, saya mewakili teman-teman saya dan saya sendiri juga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.